Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video jangan terlalu bersedih jika ditimpa ujian. Itu adalah tanda sayang Allah kepada hamba. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Setiap manusia di muka bumi ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dan sedih adalah suatu kemutlakan yang tidak bisa kita hindari, yang terus berulang waktu demi waktu sampai kita meninggalkan dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, dua hal ini tidak bisa kita hindari, baik bagi orang kaya ataupun miskin. Mereka merasakan hal ini dalam level masing-masing. Itulah tanda keadilan Tuhan memberikan ujian dalam porsi masing-masing hambanya. Jangan mengira yang kaya raya selalu sangat bahagia, dan jangan kira yang susah pun selalu menderita. Dan pahitnya ujian bisa jadi itu adalah obat mujarab untuk membuat pribadi kita jauh lebih mulia dari sebelumnya. Ujian adalah sebagai ciri-ciri kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dalam bentuk musibah atau kebahagiaan, agar manusia senantiasa selalu bersyukur dan taat kepadanya. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia tersebut dalam menjalani dan melewati permasalahan hidup, untuk semakin kuat dan semakin dewasa. Ibarat sebuah ujian di sekolah, di mana guru memberikan lembar soal ujian yang bertujuan agar siswa mampu memecahkan permasalahan. Kemudian hasilnya akan dinilai oleh guru hingga di akhir semester. Hal tersebut pun sama dengan ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui setiap kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik masalah harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, baik itu dalam makna krisis moneter, krisis jiwa, dan krisis buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Merekalah orang-orang yang mendapat keberkahan dan kasih sayang dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, sungguh besarnya pahala atau kebaikan bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka
Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran apabila kita ditimpa musibah atau ujian hidup. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas yang berbunyi, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka hal ini menandakan bahwa setiap ujian yang manusia terima adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Yang kedua, dengan adanya ujian hidup membuat diri kita semakin bersabar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Furqan ayat 20, yang artinya, adakah kalian mau bersabar? Artinya bahwa Allah memberikan ujian itu ingin melatih diri dan kebiasaan kita untuk semakin belajar bersabar. Yang ketiga, melatih kita untuk belajar bersyukur. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Bersyukur di sini bukan berarti hanya rajin mengucap alhamdulillah saja, tapi menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang ada yang kita miliki saat ini. Semisal contoh, jika gaji Anda pas-pasan, aturlah sebaik mungkin. Gunakan untuk yang benar-benar dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sedangkan tanda-tanda ketika manusia diberi ujian sebagai tanda kasih sayang Allah kepadanya antara lain, yang pertama, bertambahnya kesabaran seorang hamba. Musibah atau ujian tidak selalu hal buruk, tapi juga kebaikan dan harta juga ujian. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah juga sedang diuji. Bahkan ujian yang lebih sulit jika dititipi harta adalah menjaga titipannya tersebut. Apakah mampu digunakan untuk hal-hal yang mulia, bermanfaat, tidak sombong, angkuh, dan terus berbagi sehingga terus layak untuk dititipinya? Jika malah menggunakan harta tersebut untuk kezoliman, maka akan dihinakan dan dicabut rezeki tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, dan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Yang kedua, tanda sayang Allah ketika manusia diberi ujian adalah dijaga oleh Allah dari kehidupan dunia. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia. Tidak akan membiarkan terjerumus dalam kemaksiatan, dan terus menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Dalam hadis riwayat Al-Hakim Ibnu Abi Hashim dan Al-Baihaqi yang artinya, sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan Dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Yang ketiga adalah bertambah iman, kesolehan, dan kesadaran beragama bagi hambanya.
Kesolihan merupakan anugerah yang tiada bandingannya. Jangan lupa bahwa kesolihan adalah salah satu nikmat dan tanda kasih sayang dalam Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan juga yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Yang selanjutnya, tanda ujian adalah kasih sayang Allah. Yang keempat, dimudahkan oleh Allah dalam memahami hakikat agama. Allah memberikan kemudahan dalam hal pemahaman hakikat agama, hakikat dirinya, hakikat alam, dan hubungannya dengan Tuhan. Ilmu itu diberikan oleh Allah secara bertahap sedikit demi sedikit. Hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar, sehingga tahu untuk apa dirinya diciptakan. Dititipi ilmu tentang pengenalan hakiki dirinya kepada Tuhan sejati dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga mencapai titik manunggaling kaula Gusti. Yang kelima adalah sulit melakukan kemaksiatan. Di antara banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni akan merasa kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah karena Allah selalu menjaganya. Yang keenam adalah menjadi manusia yang semakin taat. Kemudian apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga ibadah ataupun melaksanakan perintahnya, baik itu ibadah wajib atau sunnah, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah meninggal dalam husnul khotimah. Kasih sayang yang nyata adanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia hambanya dengan amal soleh. Hal ini merupakan momen yang sangat penting. Banyak di antara hambanya yang menghabiskan usianya dalam hal menjalani ketaatan, namun meninggal dunia dalam kondisi melakukan maksiat kepada Allah. Jika kita melakukan hal-hal yang menjurus ke perbuatan maksiat, takutlah pada kematian dan berhati-hatilah apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Hal ini bisa Anda lihat dari percakapan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, "Jika satu kakiku di dalam surga dan kaki yang lain di luar surga, maka aku belum aman." Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memaniskannya." Sahabat bertanya, "Apa itu memaniskannya ya Rasulullah?" Ia berkata, "Dia akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga tetangga atau orang sekelilingnya akan meridhoinya." Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi penonton setia umumnya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.